Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya saklar di ujung bawah tangga dan di ujung atas tangga bisa ngontrol satu lampu yang sama? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia cerdas di balik fitur yang kelihatannya simple ini. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, Anda baru sampai di lantai atas, udah mau tidur, sadar lampu di bawah masih nyala. Masa iya harus turun lagi cuma buat matiin lampu? Atau pas jalan di lorong yang gelap, harus meraba-raba tembok buat nyari satu saklar doang? Ini bukan cuma nggak nyaman, tapi bisa bahaya juga kan? Nah, inilah masalah yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita sepakati. Penjelasan ini murni soal teori, buat memuaskan rasa penasaran kita aja. Berurusan sama listrik itu bahaya banget, jadi serahkan pekerjaan aslinya ke para profesional yang memang ahlinya, ya. Oke, mari kita kasih nama yang keren buat musuh kita ini. Masalah tangga gelap. Ini tuh tantangan rekayasa yang kelihatannya simple, tapi bikin banyak orang penasaran. Tenang aja, kita bakal taklukkan masalah ini. Gini, dengan saklar biasa, sirkuit listrik itu ibarat jalan tol satu arah. Cuma ada satu gerbang. Gerbangnya dibuka, lampu nyala. Gerbangnya ditutup, lampu mati. Simple kan? Tapi kalau kita mau kontrol dari dua tempat, nambahin gerbang kedua di jalan yang sama, itu nggak bakal berhasil. Kita butuh sistem jalan yang benar-benar baru. Nah, untuk sistem jalan yang baru itu, kita butuh komponen yang spesial. Mari kita sambut pahlawan super dalam cerita kelistrikan kita hari ini. Dan ini dia, saklar dua arah. Kata kuncinya di sini adalah mengalihkan. Saklar ini bukan cuma sekedar memutus aliran listrik. Justru, dia ini bertindak kayak petugas lalu lintas, yang bisa mengarahkan arus listrik buat lewat jalur A atau jalur B. Nah, ini ada bagian yang suka bikin bingung. Di Eropa, saklar ini disebutnya saklar dua arah, karena punya dua pilihan jalur. Tapi di Amerika, disebutnya saklar tiga arah, karena punya tiga colokan atau terminal. Jangan sampai ketuker ya, ini barangnya sama persis, cuma beda sebutan aja. Di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Saklar biasa cuma punya dua terminal. Satu buat listrik masuk, satu buat listrik keluar. Udah, gitu aja. Tapi saklar dua arah ini punya tiga. Ada satu terminal utama yang namanya common dan dua terminal pilihan, L1 dan L2. Tiga terminal inilah yang ngasih dia kekuatan super buat mengalihkan arus bukan cuma memutus. Oke, saatnya kita masuk ke dapurnya nih. Ada beberapa cara buat pasang kabelnya, tapi kita mulai dari resep yang paling umum dulu ya. Kita sebut aja metode standar. Secara konsep, begini cara kerjanya. Listrik masuk ke terminal common di saklar pertama. Terus, ada dua kabel khusus yang nyambungin terminal L1 dan L2 dari saklar pertama ke saklar kedua. Terakhir, terminal common dari saklar kedua nyambung langsung ke lampu. Coba lihat di sini. Awalnya, listrik ngalir dari sumber, masuk ke saklar 1, terus lewat salah satu kabel penghubung ke saklar 2. Tapi, berhenti di situ. Di saklar 2, jalurnya ternyata buntu. Listriknya nggak bisa sampai ke lampu. Hasilnya, ya lampunya mati. Tapi sekarang, perhatikan baik-baik. Pas kita tekan saklar 2, klik. Tiba-tiba, saklar ini mindahin jalurnya ke kabel penghubung yang satunya, yang kebetulan lagi dialiri listrik. Dan, voila, jalur yang tadinya buntu sekarang nyambung. Listrik pun ngalir dan lampunya nyala. Keren kan? Dan disinilah kejeniusannya. Sekarang, bayangin Anda jalan ke ujung ruangan satunya dan tekan saklar 1. Klik! Saklar pertama sekarang ganti mengalihkan listrik ke kabel penghubung yang lain. Akibatnya apa? Jalur di saklar 2 jadi buntu lagi, lampu pun mati. Anda baru saja ngontrol lampu dari dua tempat yang berbeda. Jadi, intinya itu begini. Kedua saklar ini kerja tim. Saklar yang satu bisa nyambungin jalur yang diputus sama temennya. Atau sebaliknya, bisa mutusin jalur yang baru aja disambungin. Mereka saling melengkapi buat ngasih kita kendali penuh. Dari mana aja, kapan aja. Cara yang tadi itu memang yang paling umum. Tapi ternyata bukan satu-satunya loh. Ada resep lain buat dapetin hasil yang sama. Yuk kita intip sebentar metode kedua yang sering disebut metode konversi. Di metode ini, cara kabelnya disambungin itu sedikit beda. Kelihatannya mungkin lebih ribet. Tapi tenang aja, prinsip dasarnya tetap sama persis, yaitu menciptakan dua pilihan jalur untuk si listrik. Singkatnya, di metode ini, kabel fasa dan netral itu diarahkan ke kedua saklar. Terus terminal common dari kedua saklar itu malah dihubungin satu sama lain. Ini cuma cara cerdas lainnya buat bikin dua jalur alternatif supaya listrik bisa sampai ke lampu. Nah, ini membuktikan satu hal yang keren banget di dunia rekayasa. Seringkali ada banyak jalan menuju Roma.
Mau pakai metode standar yang lurus-lurus aja, atau metode konversi yang agak muter dikit, tujuannya tetap sama, bikin sistem di mana setiap saklar bisa mengubah takdir si lampu. Faktanya, variasinya masih banyak lagi di luar sana, tergantung sumber listrik utamanya datang dari mana, apakah dari kotak lampunya atau dari salah satu kotak saklarnya. Tapi jangan pusing sama detailnya. Yang paling penting diingat adalah semuanya itu bergantung sama pahlawan kita, saklar 3 terminal yang bisa bikin jalur alternatif. Oke, setelah kita lihat jeroannya, yuk kita mundur sedikit. Apa sih ide besar di balik semua ini? Apa satu hal yang harus banget kita ingat? Ini dia rahasianya. Coba lupakan dulu kata on atau off. Saklar ini lebih tepat disebut pemilih jalur. Setiap kali Anda menekannya, Anda itu nggak sedang mematikan listrik. Anda cuma lagi ngasih perintah ke listrik. Hey, sekarang lewat jalan yang ini ya, bukan yang itu. Jadi, kalau kita rangkum ya, masalah tangga gelap itu diselesaikan dengan menciptakan pilihan. Kita melakukannya pakai saklar khusus 3 terminal. Tujuan utamanya cuma satu, membuat 2 jalur potensial buat listrik supaya bisa sampai ke lampu. Dengan cara ini, tiap saklar jadi punya kekuatan untuk menyambungkan atau memutuskan sirkuit. Kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari penjelasan ini, ingat angka ini, 2. Seluruh sistem cerdas ini cuma soal menciptakan 2 pilihan jalur. Udah, itu aja. Sisanya cuma detail teknis biar kedua jalur itu bisa dipilih. Jadi bikin kita mikir kan, setiap hari kita itu dikelilingi sama solusi rekayasa cerdas yang seringkali kita anggap biasa aja. Jadi, lain kali Anda menekan saklar lampu di tangga, semoga Anda jadi sedikit senyum sambil ngebayangin ada tarian kecil jalur listrik yang terjadi di dalam dinding rumah Anda. Terima kasih sudah menyimak.